ba'du. Sebelum kita dengarkan mau'idhah hasanah, tausiah, saya nggak mau tausiah karena ada tamu mulia. Tapi muqaddimah, pendahuluan, supaya lebih mantap lagi. Sebentar lagi kita dengarkan tausiah dari tamu mulia kita yang datang jauh-jauh dari Yaman, Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir bin Abu Bakar bin Abdurrahman ibn Muallif kitab Sulamut Taufiq, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Supaya kita bisa lebih mantap mendengarkan tausiah beliau, maka di sini Al-Fakir saya ingin sedikit memperkenalkan tentang beliau Habib Murtada. Karena kata pepatah, tak kenal maka salah, tak kenal maka kenalan. Ini kenalan macam ini. Kalau yang itu tak kenal maka tak sayang, gini kan saya lambok gini kan. Awan saya anyar nikah kan. Allahumma Muhammad. Beliau ad-da'i ilallah Habib Murtada, saya katakan tadi cucunya pengarang kitab Sulamut Taufiq, juga yang ngarang qasidah yang banyak dibaca oleh orang Indonesia dan diamalkan serta banyak orang hafal. Apa itu? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij. Siapa yang ngarang, Bu? Tahun nih. Yang ngarang itu umbahnya beliau. Alhamdulillah di Indonesia ini banyak dibaca dan banyak dihafalkan. Ya, insyaallah nanti kita minta sambungan, minta ijazah sama beliau supaya kita disambungkan dengan umbahnya yang ngarang ini. Yang ngarang qasidah atau doa yang biasa dibaca di makom-makom kaum salihin. Salamullah ya sada minar rahman. Siapa yang ngarang? Juga embahnya beliau Habib Murtada ini. Yang ngarang qasidah. Qasidah itu apa namanya? Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal, sampai terakhir itu panjang. Yang ngarang doa yang biasa dibaca selesai majlis-majlis ta'lim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asyrafna. Banyak karangannya ada di dalam satu buku besar namanya buku Majmu', ya itu besar tebel segini. Itu karangan embahnya beliau Al-Habib Murtada yang namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Alim, wali besar, alim besar. Murid-muridnya banyak yang jadi waliullah. Di antara muridnya adalah Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi yang juga dibaca di mana-mana maulidnya. Di antara amalan beliau Al-Habib Abdullah itu pengarang kitab Sulamut Taufiq. Kalau kitab Sulamut Taufiq insyaallah semua pondok pesantren sudah tahu. Yang pernah belajar di pondok insyaallah pernah belajar kitab ini. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadikan kitab Sulamut Taufiq ini sebagai landasan dasar yang tidak bisa dirubah. Ini kitab Sulamut Taufiq sama Safinatun Najah. Makanya ulama-ulama dulu, ulama-ulama lambak ini kan mon molang, mon ngajar, sulam safinah. Habis hatam diulang lagi. Itu kitab yang sudah paten, tidak boleh dirubah. Nah ini alhamdulillah sekarang cicit atau cucunya dari pengarang hadir di rumah, di tempat kita bersama kita semuanya. Insyaallah membawa berkah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalannya beliau itu pengarang, ya mbahnya beliau ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, amalan rutinnya setiap harinya para jamaah, la ilaha illallah 25.000 kali, Allah Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25.000 kali. Ini amalan rutinnya sejak mudanya sampai tuanya. Lain dakwahnya, lain ngajarnya, lain ngajinya, lain menemui tamunya dan semua aktivitasnya, wiritan rutinnya
setiap harinya dari mudanya sampai tuanya 25.000 la ilaha illallah, 25.000 Allah Allah, 25.000 salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pada benereng kantor. Korang sekone. Ko orangnya sebenarnya dia. Allah saudara Muhammad. Di akhir hayat beliau ketika akan wafat, istrinya ketika melihat sang suami ini dalam keadaan sekarat, naza, ya. Orang kalau naza itu dianjurkan bagaimana? Disunnahkan ditalqin la ilaha dikerjakan di sini. Banyak orang yang semakin mau nengalereng na anaza foto berah. Foto. Mohon didoakan. Benih talqin foto sebab status. Pak, mohon berdesenaza talqin. Ya, kalau kita punya saudara, punya keluarga dalam keadaan sakarat, jangan sibuk difoto, sibuk mikiri status. Ditalqin la ilaha Ketika beliau dalam keadaan menghadapi sakaratil maut, istrinya mentalkin beliau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal Habib ini 25.000 kali setiap harinya sudah bertahun-tahun. Tiba-tiba Habib ini bangun sadar dan mengatakan, istriku, ada apa kamu membisikkan la ilaha illallah? Katanya istrinya, engkau seperti sakaratil maut, aku melihat tadi engkau akan wafat, maka aku talqin la ilaha illallah. Kata Habib, kalau kamu mau zikir, zikir pelan-pelan. Kalau kamu mau mentalkin la ilaha illallah, ketahuilah la ilaha illallah sudah bercampur dengan darah dagingku. Tidak perlu dizikir, dituntun dizikir lagi, kata Habib. Acampur bendera daging kau la ilaha illallah. Dari mulai kini segemi ibu ternyata. Terus setelah beliau wafat dimakamkan di satu daerah, satu kampung namanya Masileh. Masileh ini dari Tarim kurang lebih 4 atau 5 kilo dari kota Tarim. Sebuah tempat yang dahulu tidak terkenal, tetapi setelah adanya Habib Abdullah, Masileh ini menjadi tempat yang terkenal. Oneng Masileh. Ini kan Jember dah berak sekone. Sampai Sorboja naik pesawat ternyata. Di Yaman, di Hadramaut, ya. Beliau dimakamkan di Masileh. Setelah beliau dimakamkan, putra beliau, ambahnya Habib ini, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Tahir. Anaknya beliau setelah 15 tahun wafat, meninggal dunia. Akhirnya akan dikuburkan berdampingan dengan abahnya. Akan dikuburkan dekat di belakang makom abahnya. Ketika digali oleh penggali kubur makam untuk putranya ini, kira-kira 15 tahun setelah wafatnya Habib itu, Habib Abdullah, ketika hampir selesai penggalian kuburan, tanah yang di depan, tanah yang arah kuburannya Habib ini itu roboh dan tampak Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang sudah dikuburkan 15 tahun tampak utuh dengan kain kafannya, sedikit pun tidak hancur, jasadnya utuh, kain kafannya pun seperti baru diletakkan baru beberapa jam, padahal sudah 15 tahun. Sang penggali kubur kangen, rindu, kerong. Kalak tanang Habib Abdullah nih kan, sepun 15 tahun wafat, iosap sareng penggali kuburnya tadi, bertabarruk, diambil berkah. Setelah itu kuburannya dibetulkan lagi, ya. Penggali kubur kalau kuburan roboh itu dibetulkan lagi, dibetulkan roboh lagi, 2 kali roboh, 3 kali dibetulkan roboh lagi. Akhirnya para ulama, para tokoh yang ada di sana bermusyawarah. Ini bagaimana ini? Ini sudah dibetulkan 3 kali tetap roboh kuburan. Akhirnya mereka bermusyawarah, bermufakat, kalau begitu ini mungkin sang anak ingin kumpul satu lubang kubur dengan ayahnya. Ya sudah, kita kuburkan anaknya ini bersama abahnya satu di dalam satu liang kubur. Makanya kuburan di Yaman itu dempet-dempet, Pak. Ya, antara paisan, patokan, ben patokan ini kan tidak sampai 1 jengkal. Kumpul memang banyak seperti itu. Ya. Dikuburkanlah bersama ayahnya di dalam satu lubang. Hari ini di depan kita semuanya salah satu
cucu keturunannya hadir bersama kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan membawa berkah yang besar dari Allah. Semoga semua yang hadir dapat berkah daripada embah beliau Al-Wali Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, mendapat berkah daripada ayah-ayah leluhurnya, dan bukan cuman berkah, kita juga akan dapatkan siraman-siraman ilmu, mungkin akan dapat amalan-amalan, dapat nanti wejangan-wejangan daripada beliau. Karena itu ayo buka hati kita, ya. Siap, beden apa siap? Habib ini kemarin nota akan memberikan mutiara-mutiara ilmu, mutiara-mutiara nasihat, dan doanya juga yang tentu kita harapkan doa keberkahan daripada beliau, keberkahan daripada leluhur-leluhurnya. Mudah-mudahan setelah acara ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara salawatan ini semua panitianya, Masya Allah, Ki Abdul Halim dan semua para kiai, para habaib, para masyayikh, semuanya mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur sampai ke bulan Ramadan, sehat walafiat, dan insyaallah sebentar lagi kita buka hati kita, kita siapkan mendengarkan nasihat mauidhah daripada beliau Habib Murtada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.